Makam keramat yang ada di Bali diantaranya ada satu Habib Ali bin Umar bin Abu Bakar Bafaqih. Makam beliau beralamatkan di Jalan Semangka nomor 145 di Desa Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Beliau dimakamkan di area Pondok Pesantren Samsul Huda. Sebagian orang meyakini bahwa beliau waliullah yang diberi tugas untuk menjaga alam. 2. Ada Raden Ayu Siti Khadijah Pemecutan yang punya nama asli Gusti Ayu Maderai, adalah putri Raja Pemecutan dan Pasar Bali. Beliau adalah permaisuri keempat Raja Bangkalan Madura Cakraningrat IV, dan makam beliau beralamatkan di Gunung Batu Karu, Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali. Makam beliau dipercaya daun yang dihasilkan dari pohon yang ada di pusara beliau bisa mengobati beraneka ragam macam penyakit. Dan juga ada yang meyakini bahwa siapapun yang lama tidak memiliki keturunan, maka dengan menemukan daun yang ada di pohon pusara beliau bisa diberikan keturunan. Dan yang ketiga ada The Kuan Li atau Syekh Abdul Qadir Muhammad, merupakan pria kelahiran Tiongkok Cina, dan makamnya beralamatkan di Desa Temukus, Labuan Aji, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Makam beliau ini termasuk misterius karena awalnya di lautan dan dengan misterius pindah ke darat, dan dikatakan keramat karena sebagian orang mempunyai keyakinan dengan berziarah ke makam beliau dapat mengobati beraneka ragam macam penyakit, dan yang punya bisnis macet atau perdagangan macet dengan berziarah ke beliau, tawasul ke beliau, akan menjadi lancar dan dagangannya laris. Dan yang keempat ada Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi, merupakan salah satu wali pitu di Bali yang berjasa memberikan ajaran-ajaran keagamaan Islam di kawasan pegunungan Desa Candi Gunung, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Di atas kebun raya Eka Karya Bedugul, Desa Candi Gunung, beliau makamnya dikeramatkan karena sebagian orang meyakini bahwa beliau adalah waliullah yang diberi tugas menjaga alam, bisa mengusir manusia berbadan besar yang berkepala anjing dan jin-jin yang ada di sekitar hutan, sehingga wilayah tersebut menjadi tentram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wididong Tian, salam kebajikan. Waliullah yang berarti orang soleh yang menjadi kekasih Allah, memiliki hubungan batin dan hubungan rohani yang dekat dengan Sang Pencipta, dan memiliki karomah tertentu. Sehingga wali pitu yang akan saya bahas ini berarti orang tujuh yang soleh, yang memiliki kedekatan dan menjadi kekasih Allah, berjiwa, berlaku dan berbudi baik sesuai dengan ajaran agama Islam, serta memiliki karomah sehingga selalu dihormati, bahkan selalu dikenang walaupun pada saat wali tersebut sudah wafat. Dan waliullah yang berjasa dalam memperjuangkan dan menyebarkan agama Islam di daerah Bali ini terkenal dengan sebutan wali pitu. Kalau di Pulau Jawa terkenal dengan sebutan wali songo atau 9 wali yang merupakan penyebar Islam di Nusantara. Di Bali ini disebut dengan wali pitu yang terdiri dari 1. Mas Sepuh Raden Amangkuningrat di Kabupaten Badung. 2. Habib Umar bin Maulana Yusuf Al-Maghribi di Tabanan. 3.
Habib Ali bin Abu Bakar bin Umar bin Abu Bakar Al-Hamid di Kelungkung. 4. Habib Ali Zainal Abidin Al-Idrus di Karangasem. 5. Syekh Maulana Yusuf Al-Bakti Al-Maghribi di Karangasem. Yang keenam, Le Kuan Li di Buleleng. Dan yang ketujuh, Habib Ali bin Umar bin Abu Bakar Bafaqih di Jemberana. Di sini saya tidak membahas semuanya. Saya hanya menceritakan sekilas tentang beberapa wali yang masuk keanggotaan Wali Pitu dan satu wali perempuan, yaitu Raden Ayu Siti Hadijah Pamejutan. Dari jadwal yang terprogram, waliullah pertama yang saya kunjungi ini adalah Habib Ali bin Umar bin Abu Bakar Bafaqih, dan makam beliau beralamatkan di Jalan Semangka nomor 145 di Desa Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana. Beliau dimakamkan di area Pondok Pesantren Samsul Huda. Habib Ali bin Umar bin Abu Bakar Bafaqih dilahirkan dari pasangan Habib Umar dan Syarifah Nur. Beliau lahir pada tanggal 1 Januari 1882 di Desa Lateng, Kabupaten Banyuwangi, dan beliau wafat pada tanggal 27 Februari 1999 dalam usia 117 tahun. Karena perjuangan dan kegigihannya untuk menyebarkan atau mensyiarkan agama Islam, dan juga karena ketinggian ilmunya, maka beliau dianggap sebagai salah satu wali pitu yang ada di Bali. Habib Ali bin Umar bin Abu Bakar Bafaqih menjelang usia 20 tahun atau sekitar tahun 1910, beliau berlayar ke Tanah Suci Mekah untuk memperdalam ilmu agamanya. Keberangkatan ke Mekah ini atas sponsor dari Haji Sanusi, ulama terkemuka di Banyuwangi pada masa itu. Beliau bermukim di Sib Ali, Mekah, lebih kurang 7 tahun namanya. Sepulang dari Mekah, Habib Ali kembali ke tanah air dan menambahkan ilmunya di Pondok Pesantren Jombang yang diasuh oleh Kiai Wahab Hasbullah. Selain mendalami ilmu Al-Quran, di waktu mudanya beliau dikenal sebagai pendekar silat yang sangat tangguh. Jauh sebelum beliau mendirikan Pondok Pesantren Samsul Huda di Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana, beliau mengajar di Madrasah Khairiyah selama setahun di daerah kelahirannya, Banyuwangi. Perjalanan kembali beliau dilakukannya untuk dan atas permintaan Datuk Kiai Haji Muhammad Said, seorang ulama besar di Loloan. Mulailah beliau syiar Islam di Loloan. Pada tahun 1935, beliau mendirikan Pondok Pesantren Samsul Huda yang kini telah melahirkan ribuan ulama, dai dan ustazah, dan para santri yang datang dari berbagai pelosok desa yang ada di tanah air. Mereka semua belajar membaur dengan kehidupan masyarakat Loloan yang sejak ratusan tahun lalu telah dikunjungi oleh ulama-ulama tangguh dari berbagai daerah, tak terkecuali ulama besar dari Malaysia yang meninggalkan negerinya lalu hijrah ke Loloan sekitar awal abad ke-19. Setelah saya menempuh perjalanan yang cukup jauh dari Babat Lamongan dengan melewati daerah-daerah tertentu dan memakai travel bus pariwisata, kemudian menyeberangi laut untuk sampai di Bali, dan diperkirakan dari kota Surabaya sendiri ke Bali jaraknya sekitar 430 km dan menempuh waktu perjalanan kurang lebih selama 10 jam kalau via jalur darat. Kemudian menyeberangi laut menggunakan kapal feri kembali
dan melalui pelabuhan Ketapang di Banyuwangi, menyeberang ke pelabuhan Gilimanuk, dan dalam waktu yang normal, durasi waktu penyeberangan laut ini berkisar sekitar 45 hingga 1 jam, tergantung kondisi cuaca saat itu. Kemudian dari pelabuhan Gilimanuk, saya menempuh perjalanan menuju ke makam di Bali melalui pelabuhan Ketapang di Banyuwangi tersebut dan menyeberang di Gilimanuk, dan alhamdulillah saya sudah nyampe di makam Al Habib Ali yang beralamatkan di Jalan Semangka nomor 145 di Desa Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali. Saya tiba di makam beliau malam hari, jadi saya tidak bisa merekam sekeliling dari kompleks makam beliau. Makam beliau berada di dalam pondok pesantren tersebut. Di area pondok pesantren Syamsul Huda ini, makam beliau dibalut dengan bunga melati non estetik. Setelah melakukan sholat berjamaah dan berziarah di makam Habib Ali bin Umar bin Abu Bakar Bafaqih, berlanjut ziarah ke Hajah Raden Ayu Siti Khadijah. Di kota Denpasar terdapat sebuah makam seorang putri muslim yang bernama Raden Ayu Siti Khadijah Pamecutan. Namanya di kalangan muslim tentu sangat familiar, walau berbeda penulisan dan pengucapannya, bahwa nama tersebut sama dengan nama istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Siti Khadijah. Dari beberapa informasi yang saya dapatkan, nama asli dari Raden Ayu Siti Khadijah adalah Gusti Ayu Madirai atau Raden Ayu Pamecutan, adalah seorang putri dari Raja Pamecutan. Dari cerita yang beredar, Raden Ayu Pamecutan ini ceritanya legenda putri-putri keraton di seluruh Nusantara, bahwa putri tersebut terkenal dengan kecantikannya dan disayang hingga menjadi kembang kerajaan. Tak sedikit para pembesar kerajaan di Bali yang ingin meminang sang putri, namun musibah datang dan sang putri mengidap penyakit kuning. Raja Pamecutan berusaha untuk menyembuhkan sang anak kesayangannya, namun tidak berhasil menyembuhkan sang putri, hingga Raja Pamecutan membuat sebuah sayembara. Siapa saja yang bisa menyembuhkan penyakit sang putri, jika perempuan akan diangkat menjadi anak raja, dan jika laki-laki akan dikawinkan dengan Raden Ayu Pamecutan. Kabar tentang sayembara ini terdengar oleh seorang ulama di Yogyakarta dan mempunyai seorang anak didik yang merupakan raja di Madura, yaitu Cakraningrat IV. Ulama yang dalam buku sejarah keramat Raden Ayu Pamecutan tersebut dipanggil Syekh dan merupakan Cakraningrat IV, dan kemudian beliau berangkat mengikuti sayembara tersebut. Raja Madura Cakraningrat IV ini berangkat kembali, dan hasilnya Raden Ayu Pamecutan dapat disembuhkan oleh Raja Madura Cakraningrat IV. Setelah sang putri sembuh, lalu Raja Ayu Pamecutan dan Cakraningrat IV dinikahkan. Dan pernikahan ini dilakukan secara muslim. Keduanya dan harus beragama Islam. Kemudian Raden Ayu Pamecutan menjadi mualaf dan bergelar Raden Ayu Siti Khadijah. Tapi ada sumber lain mengatakan bahwa Raden Ayu Siti Khadijah juga sudah pernah naik haji. Makanya ada buku lain
yang memberikan julukan dengan sebutan Hajah Raden Ayu Siti Khadijah. Setelah pernikahan itu, sang putri diboyong ke Madura oleh Cakraningrat IV. Cakraningrat IV ini sebenarnya sudah memiliki 3 istri, jadi Raden Ayu Siti Khadijah ini merupakan istri yang keempat. Suatu ketika Raden Ayu pulang kembali beserta 40 orang pengiring dan pengawal. Cakraningrat IV memberikan bekal berupa guci, keris, dan sebuah pusaka berbentuk tusuk konde yang diselipkan di rambut sang putri. Sesampainya di kerajaan Pamecutan, Siti Khadijah disambut dengan riang gembira. Namun kala itu tidak ada yang mengetahui bahwa sang putri telah memeluk agama Islam. Suatu ketika ada sebuah upacara meligia atau nikah, yaitu upacara Atmawedana yang dilanjutkan dengan ngelingihan atau menyetanakan Betara yang di Pamerajan, tempat suci keluarga Pura Pamecutan. Raden Ayu Pamecutan berkunjung ke Puri, tempat kelahirannya. Pada suatu hari saat sandikala atau menjelang petang, di Puri tersebut Raden Ayu Pamecutan alias Raden Ayu Siti Khadijah menjalankan sembahyang atau ibadah sholat maghrib di Merajan Puri dengan menggunakan mukena. Ketika itu, salah seorang patih di Puri melihat hal tersebut. Para patih dan pengawal kerajaan tidak menyadari dan tidak mengetahui bahwa Siti Khadijah itu sudah memeluk agama Islam. Dan gerakan sang putri tersebut dianggap penganut aliran ilmu hitam. Padahal beliau, sang putri atau Raden Ayu Siti Khadijah, sedang melakukan ibadah sholat maghrib. Akibat ketidaktahuan pengawal istana tentang keanehan yang disaksikan di halaman istana, membuat pengawal dan patih kerajaan menjadi geram dan melaporkan hal tersebut kepada raja. Mendengar laporan Ki Patih tersebut, sang raja menjadi murka. Ki Patih diperintahkan kemudian untuk membunuh Raden Ayu Siti Khadijah. Raden Ayu Siti Khadijah dibawa ke kuburan areal pemakaman yang luasnya 9 hektar, dan sesampai di depan pura Kepuh Kembar, Raden Ayu berkata kepada patih dan pengiringnya, "Aku sudah punya firasat sebelumnya mengenai hal ini. Karena itu adalah perintah dari sang raja, maka laksanakanlah. Dan perlu kamu ketahui bahwa sesungguhnya ketika aku sedang melaksanakan sholat menurut kepercayaan Islam, tidak ada maksud jahat apalagi ngeliak." Demikian kata Raden Ayu Siti Khadijah kepada patihnya. Dan Raden Ayu berpesan kepada sang patih, "Jangan aku dibunuh dengan menggunakan senjata tajam, karena senjata tajam tak akan mampu membunuhku. Bunuhlah aku dengan menggunakan tusuk konde yang diikat dengan daun sirih serta dililitkan dengan benang 3 warna, yaitu warna merah, putih, dan hitam atau tridatu. Tusukkanlah ke dadaku. Apabila aku sudah mati, maka dari badanku akan keluar asap. Apabila asap tersebut berbau busuk, maka tanamlah aku. Tetapi apabila mengeluarkan bau yang harum, maka buatkanlah aku tempat suci yang disebut keramat." Setelah meninggalnya Raden Ayu, ternyata betul dari badan beliau keluar asap, dan ternyata bau yang keluar sangatlah harum. Peristiwa itu sangat mengejutkan para patih dan pengawal. Perasaan bersalah dari para patih dan pengiringnya menjadi tidak menentu. Ada yang menangis,
dan sebagainya. Sang raja menjadi sangat menyesal dengan keputusan beliau. Jenazah Raden Ayu dimakamkan di tempat tersebut serta dibuatkan tempat suci yang disebut keramat sesuai dengan permintaan beliau menjelang dibunuh. Untuk merawat makam keramat tersebut ditunjuklah Gede Sedahan Glogor yang saat itu menjadi kepala urusan istana di Puri Pengujutan. Dan para peziarah juga meyakini bahwa daun yang jatuh dari pohon di tengah-tengah pusara dari Raden Ayu tersebut bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Setelah dari ziarah ke Raden Ayu Pamejutan, saya berlanjut berziarah ke makam The Kwan Li. Makam keramat Karangrupit yang berlokasi di Banjar Labuhan Aji, Desa Tungkus, Kecamatan Banjar Buleleng, sudah tidak asing lagi bagi telinga Karamagumi Panji Sakti dan umat Islam. Makam keramat Karangrupit ini merupakan tempat pemakaman The Kwan Li, salah satu wali pitu atau 7 wali asal Cina. Karena makam ini juga dikatakan makam yang misterius karena bisa berpindah sendiri ke darat. The Kwan Li yang mendapat gelar Syekh Abdul Qadir Muhammad merupakan tokoh asal Cina yang sempat melakukan syiar di Buleleng melalui dagang dan pengobatan. Sebelum ke Buleleng, The Kwan Li sempat menghadap ke Wali Songo hingga diperintahkan menuju Bali untuk mengantarkan iring-iringan istri Sunan Gunung Jati saat itu. Makam The Kwan Li ditemukan sekitar tahun 1998 yang awalnya berada di tengah laut perairan Labuhan Aji, Desa Temukus. Makam di tengah laut itu hanya bisa diziarahi saat air laut surut. Namun ketika tahun 1998 makam keramat The Kwan Li mendadak ditemukan di daratan tepi pantai kawasan Banjar Labuhan Aji, Desa Temukus, dan waktu itu makam keramat ini muncul di lahan pribadi milik keluarga Muhammad Tahar, 54 tahun, warga Kelurahan Kampung Bugis, Kota Singaraja, Kecamatan Buleleng. Maka dari itu orang mengatakan bahwa makam beliau The Kwan Li adalah sebuah misterius. Selain makam dengan nisan yang bertuliskan The Kwan Li ditemukan, juga terdapat 5 makam lainnya yang dipercaya sebagai pengikut The Kwan Li. Dan sebagai bentuk jasa beliau penghormatan atas The Kwan Li yang telah melakukan syiar agama Islam di Buleleng, setiap tanggal 10 Muharram dilakukan dengan menggelar pengajian. Dan makam beliau The Kwan Li dikatakan keramat karena diziarahi tidak hanya dari pelosok Nusantara Indonesia, tetapi juga dari luar negeri seperti Amerika Serikat, Malaysia, Maroko, dan masih banyak lagi. Mereka punya keyakinan bahwa setelah berziarah dan tawasul ke beliau The Kwan Li, berbagai macam penyakit bisa disembuhkan. Dan ada juga para peziarah yang datang untuk bertawasul agar bisnisnya lancar, dagangannya laku laris. Setelah dari The Kwan Li, saya juga berkesempatan untuk berziarah ke makam Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi. Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi merupakan salah satu wali pitu di Bali yang berjasa memberikan ajaran-ajaran keagamaan Islam di kawasan pegunungan Desa Candi Gunung, Kecamatan Baturiti, Tabanan, dan sekitarnya. Sebelum beliau wafat sekitar abad ke-15, Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi sempat mendirikan kerajaan Beratan.
Tokoh asal Arab ini pula yang menjadi Raja Beratan dengan gelar Syekh Maulana Raden Hasan. Setelah beliau wafat, Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi dimakamkan di areal pembukitan yang kini menjadi hutan lindung Badan Konservasi Sumber Daya Alam di atas kebun raya Ekaraya Bedugul, Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturuti. Para tetua di Desa Candi Kuning menyebutnya Gunung Keramat, tempat makam Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi ini diistirahatkan. Untuk bisa berziarah ke makam beliau, haruslah melakukan perjalanan kurang lebih 3 jam dengan jalan kaki dari kebun raya Bedugul. Peziarah mendaki sejauh 1.800 meter dan makam tersebut berada di puncak Bukit Tapak. Ditemukan sekitar tahun 50 tahun silam oleh warga yang mencari kayu bakar. Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi adalah tokoh spiritual dengan kepribadian yang bijaksana hingga banyak mempunyai anak didik. Sebelum mendirikan kerajaan Beratan dan sekaligus menjadi rajanya, Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi sempat tinggal menetap di Kerajaan Cibubur dan Kerajaan Madura. Kerajaan Madura kemudian mengutus Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi untuk pergi kembali utara. Demikian sekilas tentang cerita anggota Wali Pitu dan Wali Perempuan. Untuk selanjutnya tetap di channel yang sama, Farudin Muiswatin Present. Terima kasih.